Baik, teman-teman, saya lihat di jadwal ini, coaching agenda ya, baru ini ya, coaching agenda ketemu. Saya, tar dulu, saya lihat dulu. Sudah sampai mana rancangan aktualisasinya? Satria, udah nyampe mana rancangan aktualisasi? Sampai di tahapan kegiatan nih, Bu. Tahapan kegiatan. Iya, Pemecahan ide masalah, ide gagasan sudah ya? iya itu di atasnya kayaknya kalau nggak salah. Oh, di Sebelum. atasnya. Oke. Saya coba. Jadi, teman-teman ya, pada sore hari ini saya mengampu untuk coaching agenda. Saya share screen dulu nih. Iya, ini adalah beberapa langkah-langkah yang teman-teman harus lengkapi ketika nanti teman-teman merampungkan rancangan aktualisasi. Ya, pada rancangan aktualisasi ini nanti teman-teman bisa buat seperti ini ya. Untuk halaman pertama kita mulai saja. Di halaman pertama ini ya di sudut kanan atas harus ada lambang atau kabupaten kota teman-teman ya. Kemudian ada judul rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, kemudian judulnya. Setelah itu nama peserta, nomor peserta, unit kerja. Kop bawah ya ini pelatihan dasar CPNS golongan bla bla bla, angkatan bla bla bla, pemerintah kabupaten bla bla bla. Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2026. Halaman kedua masih sama, cuma nanti bedanya ya, ini lebih lengkap nama, NIP, instansi, jabatan, dan nomor daftar hadir. Ya, kemudian judul disetujui untuk diseminarkan. Pada halaman ini masih ada coach dan mentor, nanti kayaknya pembimbingan aktualisasi kelompok 3 saya ya, mentornya, coachnya. Ya, nanti silahkan dilengkapi ya. Saya coba dulu ini. Nanti aja deh kalau kayak gitu ya. Ini di halaman ketiga. Halaman keempat ini sudah masuk penguji, teman-teman ya. Jadi tadi itu bedanya hanya coach dan mentor. Di halaman selanjutnya ini ada penguji. Silahkan nanti ya ditulis nama lengkap dan NIP-nya juga. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini ya sama lah ketika teman-teman membuat skripsi ya, skripsi atau disertasi, tesis nih ya. Ucapan-ucapan terima kasih terserah ya. Yang penting sifatnya dia kalimatnya baku dan juga sopan. Daftar isi juga masih sama. Setelah kata pengantar ada daftar isi. Daftar isi ini nantinya teman-teman ikuti sesuai dengan mana dia? Sesuai dengan halaman-halamannya ya, ada titik-titiknya dan sebagainya. Kalau untuk di daftar tabel, daftar gambar itu dibuat di halaman baru atau halaman berikutnya. Kemudian pada bab satu pendahuluan teman-teman. Bab satu pendahuluan ini latar belakang ya, definisikan ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian masukkan juga peraturan perundang-undangan sesuai isu yang diangkat. Kondisi saat ini ditunjang data yang akurat, kemudian kondisi yang diharapkan kalau ada data. Ya, kemudian analisa dampak isu jika tidak diselesaikan maka akibatnya bla bla bla. Itu khusus latar belakang. Jadi tetap saja metode penulisan piramida terbalik ya. Jadi dari umum dulu terus ke khusus. Kemudian pada visi misi ya jangan lupa visi misi Pemda, visinya bagaimana, misinya bagaimana. Gambaran perangkat daerah minimal memuat nama, tugas pokok, tujuan ya. Tujuan perangkat daerah.
Jadi kalau ada struktur organisasi di perangkat daerah, nggak apa-apa dicantumkan ya, struktur organisasi. Kemudian di 1.3 ada tugas dan fungsi jabatan peserta. Ya ini sesuai dengan Permen, Pergub, keputusan Bupati, bla 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 ya. Tugas dan fungsi jabatan adalah sebagai berikut. Ini di bawah ini contohnya guru saja nih. Kalau untuk guru ya, nanti ingatkan saya biar saya kirim ya Satria ya. Saya kirim ke Satria aja contohnya. Ya Kemudian Bu, eh, ini contoh aja nih untuk guru ya. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan ya, fungsional guru ya, bla 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 ini dimasukkan. Jadi kalau teman-teman nakes silahkan masukkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ya, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Tujuan aktualisasi pada halaman 1.4 ya, tujuan pemecahan isu apa? Kemudian menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan dan sebagainya ya, guna untuk eh, menggambarkan gimana sih ASN yang profesional dan berkarakter smart. Ya. Kemudian pada 1.5 ada manfaat aktualisasi. Manfaat yang diberikan dari misalnya setelah kegiatan atau isu aktualisasi terselesaikan adalah sebagai berikut. Jadi manfaat apa kira-kira outputnya ketika teman-teman sudah merealisasikan aktualisasinya ya, habituasinya sudah terrealisasi. Nanti manfaatnya silahkan dijabarkan satu persatu bagi Pemda, bagi instansi, bagi peserta, dan bagi masyarakat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Pandi, bungkus? Bungkus Bu, untuk sekarang bungkus. Bungkus. Oke, kita next pada bab 2 nih ya. Di bab 2 ada rancangan aktualisasi. Oh, bagaimana Dokter Riri? Ya, tapi Ibu mau bertanya yang terkait gambaran apa ya tadi? Struktur ya, struktur apa ya? Ini ya, Ya, gambaran perangkat daerah. perangkat daerah. Nah, ini maksudnya gambaran perangkat daerah berarti Pemda secara keseluruhan atau gimana? Atau Nggak usah misalnya Pemda, nggak atau usah Pemdanya, Dok. Misalnya oh, struktur organisasi yang di di rumah sakit aja, puskesmas. Dok. Iya, di Oh ya, di puskesmas. puskesmas. Ya, oke. Ya, makasih Oke. Ibu. Oke. Jadi kalau Pandi di instansinya Pandi aja ya, nggak usah yang ini, yang dari gubernur, bupati gitu ya. Oke. Pada bab 2 rancangan aktualisasi, di sini disebutkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Hasil pembelajaran agenda 2 teman-teman. Kalau mau ya ngambil yang resmi itu di modul MOOC-nya atau di mana websitenya LAN atau Kemendagri ya atau di LMS pembelajaran. Jadi di sini silakan masukkan hasil pembelajaran agenda 2 ya. Biasa tuh banyak tuh. Jadi nanti teman-teman bisa paparkan core value, nilai-nilai ASN berakhlak 7 poin itu dengan kode perilakunya per item itu kan 3. Boleh silahkan dipaparkan ya. Kemudian selanjutnya di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bab 2 asas nilai dasar serta kode etik dan perilaku bagian kedua pasal bla 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 mengimplementasikan dan sebagainya dan sebagainya. Nilai dasar ASN dan kode perilakunya dimasukkan nih dalam begini bentuknya ya untuk tabel 2.1. Di bab 2 tabel nomor 1, jadi nilai dasarnya seperti ini. Nanti silahkan dilihat saja ya. Kembali, sebenarnya esensi dari nilai dasar ini pada aktualisasi sangat penting ya, supaya teman-teman tidak lari dari patron yang sudah diberikan. Jadi seperti berorientasi pelayanan dengan definisi komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Untuk kode perilakunya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah. Pokoknya kode perilaku ASN berakhlak ya, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Oke, sampai ke-7 kolaboratif dimasukkan. Selanjutnya pada 2.2 nih teman-teman, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk manajemen ASN dan smart ASN, silahkan juga ringkasan materi manajemen ASN dimasukkan di dalam ya, hasil pembelajaran agenda 3. Itu ada di modul ya. Silahkan nanti di highlight ya, di modul. Kalau memang di modul
kurang ya, silahkan masuk di lamannya LAN dan juga Kemendagri tentang manajemen ASN. Yang pastinya jangan keluar dari patron karena masing-masing di website itu beda-beda ya. Jadi untuk manajemen ASN Latsar itu berbeda materinya sama manajemen ASN untuk kegiatan lain. Begitu pula dengan Smart ASN, teman-teman ya. Ringkasan materi Smart ASN-nya hasil pembelajaran agenda 3. Jadi itu dimasukkan semua, nilai-nilai pada manajemen dan Smart ASN. Akhirnya kita masuk pada analisis isu nih. Di analisis isu ya seperti awal-awal kemarin ya di agenda 1, teman-teman harus memasukkan APKL untuk mengidentifikasi ya. Jika sekali lagi diingatkan, jika skor tertinggi dari APKL lebih dari 1 dilanjutkan dengan USG. Tapi kalau nilai APKL-nya sudah ada ranking ya, dan itu hanya sendiri ya, dia bukan bareng-bareng dari 7 isu ada 3 yang sama, itu kita langsung ke USG. Kalau enggak, tetap pakai APKL saja. Nah, lanjut masuk ke identifikasi penyebab masalah di diagram fishbone. Nah, setelah diagram fishbone dibuat, langsung masuk pada materi ketiga, alternatif pemecahan masalah atau gagasan ide. Penyebab masalah, ingat nih teman-teman, pada masuk tabel 2.2, penyebab masalah diambil dari tulang ikan di fishbone. Jadi berapa banyak problem di dalam tiap-tiap tulang ikan itu harus diurai satu-satu. Ya, pendek ya. Misalnya dari skill itu ada 2 atau 3 masalah yang dapat membuat kepala ikannya itu tinggi kasusnya. Ya itu berarti dari skill ada 3, silahkan diurai satu-satu. Kemudian pemecahan masalahnya juga diurai satu-satu. Pemecahan masalah atau ide gagasan menjadi kegiatan rancangan aktualisasi untuk RTL. Nah, ini jangan lupa ya. Menjadi kegiatan rancangan aktualisasi untuk rencana tindak lanjut. Ingat kata kerja ya yang harus ditampilkan pada pemecahan masalah ini adalah melakukan, membuat, memutuskan, menarik. Pokoknya semua pakai kata kerja awalannya, ya. Oke, sampai sini masih bisa dibungkus. Mbak Winda, bungkus? Sampai sini ya bungkus Ibu. Bungkus. Mas Adam bungkus ya. Oke. Oke, selanjutnya pada 2.4 ya. Di halaman 2.4 rencana kegiatan aktualisasi, unit kerja, isu yang diangkat, isu di atas terkait dengan agenda 3 nih. Titik. Manajemen ASN-nya jangan lupa ya, Smart ASN-nya juga jangan lupa. Di tabel 2.3 teman-teman, kita masukkan nih ya. Kita udah mulai progres ke rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan misalnya lebih dari 3, boleh. Tahapan kegiatan misalnya 1, konsultasi dengan mentor, ya. Output hasilnya apa? Misalnya terjalinnya hubungan, ya, terlapornya, apa ya? Output hasil kalau kita melapor dengan mentor, ya, mentor mengetahui problem atau isu yang akan diangkat. Kemudian teman-teman, setelah output atau hasil, masukkan keterkaitan substansi mata pelatihan. Hubungkan kolom 3 dengan nilai dasar ASN berakhlak nih. Jadi apa hubungannya? Apa hubungan antara konsultasi dengan mentor dengan kaitannya core value ya? Di sini dijabarkan satu persatu. Misalnya adaptif atau kolaboratif. Dalam hal ini saya melakukan kolaborasi dengan mentor guna disetujuinya judul aktualisasi yang ingin saya angkat. Nah, tuh. Jadi kalau di dalam satu tahapan kegiatan ada sekitar 3 atau 4 hubungannya dengan nilai core value, tidak masalah, silahkan digabungkan ya, diuraikan satu persatu. Nah, habis itu, masukkan kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda. Ini jangan lupa teman-teman ya. Visi misi Pemda harus masuk pada tabel kolom nomor 6. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi bla bla bla, visi bla 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 ya, itu ya.
visi misi Pemda Kabupaten Banggai Laut yaitu bla bla bla. Kemudian ada penguatan nilai perangkat daerah, hubungan kolom 2 dengan nilai dasar ASN berakhlak nih ya. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan nilai, misalnya kolaboratif dan adaptif, yaitu bla 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 bla. Oke? Sampai sini masih bisa dibungkus? Mbak Suryanti? Aman, Ji? Ya, Ibu, aman. Oke. Dan selanjutnya. Jadi ini adalah contoh untuk rencana kegiatan aktualisasi dan seterusnya. Kemudian di halaman terakhir kita ya, ini halaman terakhir di bab 2, teman-teman. Jadwal tentatif aktualisasi. Silahkan mencantumkan jadwal kegiatan. Dalam melakukan kegiatan aktualisasi, diperlukan jadwal kegiatan untuk mempermudah melakukan tahapan kegiatan aktualisasi untuk mencapai target dengan baik. Jadwal tentatif aktualisasi ini dapat dilihat pada tabel berikut nih ya. Jadi jangan lupa kegiatannya. Melapor kepada mentor itu harus masuk sudah berarti bulan Februari. Kita mulai aktualisasi bulan ini ya, teman-teman ya, atau bulan depan. Nanti itu ditanyakan ya, karena saya lihat agenda kalian ini setelah ini di hari Selasa besok kita ketemu lagi di 15.30 sampai 17 untuk pembimbingan rancangan aktualisasi. Jadi besok saya sudah harus melihat progres teman-teman ya, karena nanti kita coba presentasi satu-satu untuk melihat sisinya yang belum sempurna atau masih ada ketidakcocokan kalimat ya, masih ada kesalahan mungkin dan sebagainya. Nah, setelah itu pembimbingan rancangan aktualisasinya kembali di Sabtu 14 Februari. Itu udah 14, kemudian di Jumat 20 Februari. Nah, terakhir kita ujian itu di hari Senin 23 Februari, teman-teman ya. Kalau dari jadwal itu evaluasi rancangan aktualisasi. Itu ujiannya udah sama penguji tuh teman-teman ya. Jadi pembimbingan kita masih 1, 2, 3. 3 kali pembimbingan, kemudian ujian, dan selanjutnya adalah aktualisasi out of class di tahap 3. Itu mulai dari 24 Februari sampai dengan 7 April. Ya, berarti 1 bulan tuh. Silahkan dicatat. Mulai off class itu di Selasa 24 Februari sampai dengan Selasa juga 7 April ya. Itu off class. Kemudian teman-teman diharapkan bisa kita ada bimbingan praevaluasi teman-teman di tanggal 8 Aprilnya. Selanjutnya Minggu teman-teman check-in masuk di asrama ya, ataukah kami yang ke sana? Saya juga belum dapat informasi ini teman-teman ya. Pokoknya jadwal ini tentatif bisa berubah. Kemudian tatap muka itu hari Senin 13 April sampai Selasa ya, Senin, Selasa, Rabu 13, 14, 15. Itu ya, posisi apakah kami yang akan ke sana. Oke. Kalau dari agenda itu ya, angkatan 31 sudah mulai terlihat titik terangnya. Nah, kita kembali pada jadwal tentatif aktualisasi. Kalau memang teman-teman itu mulai off di hari Selasa 24 Februari, silahkan dimasukkan bulan 2 minggu ke sekian gitu ya. Berarti 24, 25, 26, 27, 28. Bulan Februari ini sampai tanggal berapa? 28 atau 29 ya? 28, 29. 28. 28, Bu. 28. Nah, silahkan nanti masukkan ke situ sampai hari Selasa, minggu ke berapa itu April? Minggu pertama tuh ya. Jadi tolong teman-teman, besar harapan teman-teman udah dapat dari persetujuan dari mentor
di kantor masing-masing untuk mengangkat isu-isu apa saja yang teman-teman ingin naikkan gitu ya. Jangan udah setengah jalan tiba-tiba mentor tidak setuju. Itu yang sering terjadi di beberapa bimbingan ya. Bahkan ada yang mengarang, itu tidak boleh teman-teman. Karena kalau kedapatan bisa fatal akibatnya. Jadi misalnya kalau dalam mengangkat apa namanya? Mengangkat kasus benar-benar yang real di lapangan ya, jangan hanya memaksakan untuk kita bisa memenangkan melalui APKL ataupun USG ya, tapi benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Apakah ada yang ingin ditanya? Ya, Pandi, Ya, silahkan. izin, makasih Bu kesempatannya. Eh, Ya. yang saya tanyakan pertama ini formatnya Bu. Ini kita pakai margin berapa ya? Atas bawah Kalau kita ini. margin, oke. Ini boleh Times New Roman, boleh Arial ya. Kemarin di kelompok kemarin udah disetujui Times New Roman. Untuk ukurannya 12, spasinya 1,5 ya. Dengan margin kiri kanan atas bawah itu sama kayak apa skripsi ya? 3344. Gimana ya itu ya Pandi? 4433. Jadi 4433. atas 4, kiri 4, kanan 3, Yes. Kanan bawah 3 tiga, ya. bawah 3. Iya. Ya. Pokoknya nggak ada yang berubah dari itu. Nah, kalau penulisan aja disepakati kemarin kalau ketika kami ngobrol itu tidak ada di aturan harus menggunakan huruf apa, cuman kemarin-kemarin Times New Roman sih, ya Pandi. Ya, berarti izin Bu saya ulangi. Untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, spasinya 1,5. 1,5. Mm-mm. Marginnya 4433 ya. Ya, marginnya 4433. Tapi kalau penulisan di tabel ya, boleh fontnya lebih kecil daripada font standar yang di luar tabel, Pandi. Ya, boleh 11, 10 ya, yang penting dia dalam tabel. Izin Oke, lagi, ini pada bab 2. Hah? Gimana? ya, izin lagi Bu untuk yang dijadwalkan ini kan Senin 23 Februari 2026 kan itu evaluasi ya, evaluasi rancangan aktualisasi. Itu ujiannya Ya. baru bab 1 sampai bab bab 3 ini yang apa yang jadwal tentatif aktualisasi atau sudah semuanya Bu? Ya, sampai sini dulu lah. Oh, Masa langsung hasil, oh, ya kayak anu woy, kan? apa? Kayak proposal berarti dulu boy. Ujian proposal dulu. Yes. Mm-mm. Oh, masih ya Oke Bu. ya, sampai sampai di sini dulu nanti. Kan tuh ada lagi hasilnya kan? Kalian Iya. narasikan kan hasilnya ya di bab 3 ya kan? Nah, proses penulisannya juga sama di bab 3 hasil bahkan di endingnya ada kesimpulan dan saran kan Pandi? Iya, iya. Jadi kayak gitu. Jadi silahkan nanti dinarasikan di mana namanya setelah jadwal tentatif aktualisasi ini. Nanti akan ada bimbingan lagi kok setelah itu ya. Oke, sampai sini bisa? Izin lagi Apalagi Bu Pandi? bertanya. Berarti ujian kayak di kuliah, ujian hasilnya itu, ujian apa sih? Ujian penutupnya itu di tanggal tanggal 14 ya? 14 April ya? Ntar dulu, tak lihat dulu ini ya. Hmm, ujiannya itu Ujian bukan, finalnya. ujiannya di 23 Februari. Nah, Evaluasi rancangan aktualisasi. Itu kan ujian proposalnya kan? iya. Itu di tanggal 23. Nah, kalau untuk ujiannya ini kita di 14 April, Pandi. 14 April ujian hasilnya Bu ya. Ujian hasil ya, 14 April. Iya, 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 siap, siap, siap. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih Bu. Sa- Ya, Saya kira cuma ini, apakah saya kira tanggal gimana? 23 Februari itu sudah hasil karena mepet. Eh, belum, kan namanya baru mempertahankan isu yang diangkat tuh, sama kayak proposal ya. Oh, siap, siap. Ya, makasih Bu. Oke, iya. Nah, cuma apakah kalian yang ke sini atau kita yang ke sana itu saya belum dapat info. Nanti mungkin PIC yang akan hubungi kalian ya, secara umum di room besar. Oke? Yang apa kegiatan apa itu, Bu?
Yang ini, Bu. Yang ini, soalnya di jadwal ini kalian yang ke sini ya? Atau kami yang ke sana? Mana sih? Yang Nih, evaluasi ini, Bu. Minggu 12 April, check-in asrama BPSDM di jadwalku. Oh ya, belum ada info itu, Bu. Apakah ke sana Ya, atau di sini, Bu? ya apakah kita yang ke sana karena kita hanya sedikit ya kan daripada kalian yang ke sini gitu. Pokoknya up to date aja terus ininya Satria ya, info-info ya supaya kita tidak miskomunikasi. Nah, dari sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Izin, Bu. Tadi sudah disepakati berarti Times New Roman ya? Atau Ya, Times New Roman. oke. Cuma Ya. karena itu tidak ada dalam SOP penulisan ya, kita serentak aja ya Times New Roman. Arial ini juga bagus sih. Arial bagus, Bu, soalnya saya lihat. Kalau Times New Roman kayak jadul. Iya, Iya jadul ya. betul. Kan juga Bu, Gambar-gambar. Arial aja Bu, ada pohon Arial. baru itu, pohon Sadam. Oh ya, Sadam. ya udah kita rubah saja deh Arial ya, supaya nanti Ya, saya lebih ngomong rapi, ke, Bu. Lebih rapi. oke, Satria, nanti ingatkan saya ya. Pokoknya Arial. Oke. Ya, Nah, kompani ganti. ya, teman-teman, ini kan hanya untuk di tanggal kita ujian itu di tanggal 23 Februari. Ya, untuk selanjutnya prosedur penulisan itu masih panjang, ada di bab 3 ya. Bab 3 isinya kesimpulan dan saran. Ini setelah melakukan aktualisasi ya boleh di bab 2 ini hasil dari aktualisasi habituasi, ya kan? Silahkan masukkan bagaimana prosedurnya, alurnya, silahkan dibuat sama kalian ya. Pokoknya nanti akan ada lagi bimbingannya. Kemudian, oh ya, sudah. Di sini ada yang mau ditanya? Nggak ada lagi? Ricky, aman? Ya, Ibu. Ya, silahkan. Ibu itu yang di bagian kegiatan, tadi saya baca harus lebih dari 3 ya. Iya, tol ya. Harus lebih dari 3 ini. Kegiatan lebih dari Oh 3. iya. Masa habis kamu melapor aktual habituasi? Enggak, jangan kayak gitu ya. Silahkan dikembangkan. Ya. Langkah-langkahnya kira-kira apa saja dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ada lagi? Saya Ibu. Iya, Mbak Winda, silahkan. Ibu ini yang sistematika ini besok itu terang so paparkan sama Ibu atau bagaimana Ibu? Yang Oh, ini? Iya. Kalian nggak ada PR kan? oh iya Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Jadi udah bisa fokus di sini karena besok kita sampai pembimbingan 2 kali lagi tuh memang fokus di situ, ya. Oke? Saya Ibu, Ya, silakan Ricky. untuk yang di Fishbone tadi Bu, kalau misalnya kan Mm-mm. misalnya di safety itu ada dua permasalahan. Jadi kita angkat dua-dua atau bisa tidak kita simpulkan keduanya itu jadi satu permasalahan. Nggak bisa. Kalau dia di tulangnya itu 2 harus 2. Kecuali Ricky bisa improvisasi tuh, tapi tidak Ricky bisa improvisasi nggak misalnya kurang tersedianya masker dan jubah di rumah sakit Mawar gitu. Berarti itu kan ada 2 ya. Ya. Terus, itu nanti bisa menimbulkan ini, Ricky. Misalnya, oke, secara eh, kebendaan atau secara alat, alat dan bahan kurang. Berarti tidak aman untuk nakesnya. Nah, by data bagaimana? Data-data kalian aman tidak? Ya, itu misalnya yang berhubungan bukan dengan kesehatan ya, Ricky. Nah, itu ya. Masih kurang amannya penyimpanan data pengarsipan karena masih menggunakan pengarsipan konvensional. Nah, itu kan boleh ya. Itu jadi kalau di safety 2 problemnya silahkan dua-dua itu dipecahkan juga. Oke? Yes. Tapi Bu, Ada lagi? Izin, Bu. Ya. Untuk ini, Bu, berarti kita mesti dokumentasikan setiap ini, Bu ya, tahapan kegiatan itu ya. Misalnya, eh, oke lah yang dengan mentor mungkin kita sudah dokumentasi, tapi yang proses, misalnya eh, membuat formnya, buat yang sistem digital itu harus didokumentasikan juga, Bu ya. Iya, jadi nanti di bab terakhir setelah kesimpulan dan saran di bab 3 nanti ada lampiran Satria, ya.
tulis satu lembar pembatas nih, habis bab 1, 2, 3, jangan lupa daftar pustaka. Jadi daftar pustaka kita tidak menggunakan blogspot ya. Jadi situs yang resmi, apakah itu berawalan HTTPS atau website. Ya, website Kemendagri, websitenya LAN, ya. Kemudian tuh modul-modul yang kalian baca, misalnya memasukkan pengertian manajemen ASN dan juga Smart ASN diambil dari modul Agenda 3. Nah, itu daftar pusakanya dari itu juga ya, karena itu resmi ya Satria ya. Nah, Ya. setelah bab 3 kemudian daftar pustaka, silahkan tulis khusus satu lembar, tulis di tengah-tengah itu lampiran. Nah, lembar berikutnya baru sertakan semua foto-fotonya Satria ya. Jangan lupa foto-foto itu harus dilengkapi dengan tanggal pengambilan dan keterangan. Jadi misalnya setelah menghadap mentor, membuat bahan tayang, itu harus difoto juga Satria ya. Foto dan beri tanggal juga apa namanya ini? Keterangan. Itu di lampiran, silahkan. Misalnya, kalau butuh surat bukti pengambilan data, ya kan? Boleh suratnya juga dimasukkan di lampiran. Udah yang kayak kayak skripsi gitu. Oke? Ya, ini Bu, saya mau bertanya lagi satu ini Bu. Iya. Eh, kan ada kemarin ada dari Ibu Agustina, dia kasih ini apa opsi toh. Kan bisa ada yang mau buat SOP. Nah, Mm-mm. beliau kasih opsi lagi satu alur kerja. Bagaimana Ibu itu yang untuk alur kerja itu Bu? Alur kerja boleh, ya. Tapi harus benar-benar apa ya? Boleh, enggak apa-apa Mas Satria. Silahkan. Improvisasi tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, ya. Kalau SOP-nya gini, ada alur kerjanya gini. Saya angkat telepon dulu ya teman-teman, sebentar saja. Ya Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Saya Ibu, Ya, izin. silakan, Yohana. Terima kasih Ibu, izin bertanya. Untuk yang alternatif pemecahan masalah kan kita muat semua yang ada di tulang fisbonnya. Nah, Mm-mm. untuk setelah dibahas semua itu kita harus eh, muat lagi di dalam kegiatannya kan Bu? Atau bagaimana? Gini, untuk rencana kegiatan aktualisasi kan, Iya, jadi buat dulu tahapan kegiatannya dari melapor. Setelah melapor apa, Mbak? Ya kan? Setelah melapor, bertemu mentor, yang kedua tahapannya kira-kira apa?
Nah, di situ tidak masuk lagi problemnya di sini, Mbak, pemecahan masalah atau ide gagasan. Dia lebih bagaimana ya? Tunggu, tunggu. Saya lihatkan ini, punyanya ini. Ada contoh. Saya stop share dulu ya, supaya tidak berat. Tuh. BPSDM 2023. Seminar rancangan. Aduh, seharusnya sebelum di sini ya. Tuh. Manajemen ASN, penetapan core isu. Ntar dulu. Cuma dia beda cara penyusunannya karena ini waktu saya bimbingan di Kementerian Perhubungan Jakarta ya. Jadi sudah kelihatan Satria. Nah, Sudah, Bu. ya, ini untuk rencana kegiatannya mereka tidak dibuatkan tabel lagi ya. Jadi untuk realisasi gagasan kreatif seperti yang ada di pohon masalah di atas, bla bla bla. Kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan isu tersebut adalah penyiapan habituasi di unit kerja, melakukan pemahaman terhadap dasar hukum dan SOP, mengecek kelengkapan alat keselamatan bongkar muat, memberikan poster aturan penggunaan APD, melakukan kegiatan sosialisasi kepada pihak TKBM. Jadi intinya itu begini Mbak Yohana. Setelah di ide pemecahan masalah, tidak lagi kita tumpahkan itu di rencana aktualisasi yang di tabel tadi, Mbak Yohana. Jadi udah maksudnya di rencana ide masalah gagasan itu, oh masalahnya di sini semua. Nah, gimana menjelaskannya? Nih, tahapan kegiatannya itu bukan lagi kita membahas dari tulang ikan tadi, Mbak Yohana. Ya, jadi ada tahapan lagi. Jadi putus sampai di situ nih, misalnya penyiapan habituasi di unit kerja, ya kan, untuk kegiatan. Yang tadi ada yang ngomong kan lebih dari 3. Nah, ini nih lebih dari 3 kan. Penyiapan habituasi di unit kerja. Tahapan kegiatannya menghadap mentor selaku atasan langsung serta meminta arahan terkait kegiatan habituasi. Ya, nomor 2, mendokumentasikan kegiatan sebagai data dukung laporan. Jadi ketika menghadap mentor, bagaimana ya? Itu udah project yang lain lagi Mbak Yohana yang kita bahas langkah-langkahnya, ya. Jadi ini sampel foto aja deh ini mungkin teman-teman ini ya sebenarnya. Ntar dulu. Foto saja dulu ini. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa sih saya ingatkan lagi nih. Nih, ya. Boleh difoto. Jadi ini nanti yang masuk apa namanya? Yang kita masukkan pada tabel tahapan kegiatan. Oke, jadi silahkan mengambil rancangan besar apa yang teman-teman akan masukkan. Makanya tadi yang bertanya memang harus lebih dari 3 ya. Seperti memberikan poster aturan penggunaan APD. Nah, di sini teman-teman sudah harus bisa menggunakan eh, nilai aktualisasi itu teman-teman kaitkan dengan bagaimana solusinya di digital literasi atau smart governance-nya ya. Memberikan poster aturan penggunaan APD atau memberikan edukasi menggunakan aplikasi. Boleh ya. Memasukkan data menggunakan aplikasi Google Spreadsheet gitu. Sampai sini bisa ditangkap Mbak Yohana? Ya, bisa Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, supaya nggak terlalu besar dulu pikirannya udah kemana-mana ya. Nah, ini ntar contohnya. Silahkan saya kasih deh foto satu nih. Bagian atas dulu. Nanti lama-lama saya kasih semua lagi. Ah, gaje, nggak kerja sudah pandi itu berarti ya. Silakan di screenshot dulu. Oke? Sampai sini bisa, Sri Mulyani? Aman? Septia?
Oke, kalau sudah, nanti kita lanjutkan di bab 3. Tapi untuk 23 Februari itu teman-teman batasnya sampai di jadwal tentatifnya tadi ya. Nah, saya coba lagi. Mana nih Kevin. Oke, Kevin Joshua. Jadi ini adalah tampilan nanti ketika kalian presentasi. Sebenarnya, ini kalau saya kasih semua, pertemuan selanjutnya udah nih. Nih ya. Untuk tampilan seperti ini, ya udah nanti silahkan berimprovisasi sendiri ya. Bagaimana tampilan untuk ujian di tanggal 23 Februari. Kemudian ada rancangan aktualisasi, ada profil peserta, ya. Kemudian tahapan penyajian, latar belakang, ya. Silahkan nanti harus kontras teman-teman warnanya dan tidak terlalu banyak animasi-animasi. Yang penting lambang instansi boleh, ya. LAN RI juga boleh, Kemendagri atau BKPSDM, ya. Silahkan dimasuk-masukkan. Ini untuk USG-nya. Dan satu tulang ikan tuh ya, tulang ikannya silahkan berinovasi sendiri juga untuk teknik analisis diagram fishbone-nya. Oke, ini saya stop share. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Pakai fotonya ibu kah? Gitu. Ini dari tadi gini. Ya. Nanti tak kirim fotonya ya. Satria udah pernah WA saya ya, Mas Izin sudah Satria? bu. Sudah bu. Oke. Nanti saya di WA kembali, Mas Satria, biar saya Siap. kasih foto ya. Oke. Biasa saja, dan itu foto editan. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, teman-teman? Pandi, apakah Anda diam-diam diam atau diam-diam diam? Eh, diam. Diam-diam diam ya. Oke, untuk penyusunannya ingat tadi setelah pemecahan isu masalah kita hentikan di tabel itu Mbak Yohana ya, langsung tabel tahapan aktualisasinya pakai yang saya suruh screenshot tadi ya, silahkan. Oh, setelah menghadap, saya mulai melihat SOP, membuat aplikasi, kemudian memberi aplikasi mengedukasi ya, melihat output sejauh mana pemahaman masyarakat ketika saya edukasi menggunakan digital ini atau pemahaman teman-teman ketika saya menggunakan aplikasi Google Spreadsheet dan sebagainya. Oke. Oke, ada lagi? Masih ada 20 menit waktunya untuk bertanya, silahkan. Semua sudah dapat isu yang diangkat, boleh sharing dulu ke saya. Mbak Septia Ulum udah di ACC nggak sama mentornya? Iya, sudah Ibu. Berarti nggak ganti-ganti lagi ya Mbak Septi? Iya, Judulnya tentang apa itu? ini deteksi dini Google Form. Oke, Tunggu saya share screen-nya. ya silahkan. Selanjutnya siap-siap Sri Mulyani deh ya. Habis itu Sri Mulyani. Ini untuk rencana kegiatan aktualisasinya. Saya sudah bikin, tapi mungkin masih salah di bagian sini, masih kurang tepat. Ini untuk rencana kegiatan aktualisasi ya. Boleh ndak nomor 1 itu melapor dulu, Septi, ya? Supaya benar-benar Oh iya, Ibu. ngikutin, ya nanti melapor. Pokoknya untuk poin nomor 1 melapor, sisanya improvisasi sesuai dengan aktivitas teman-teman, ya. Jadi konsultasi dulu Ibu di sini, saya simpan. Nggak, melapor aja bahasanya kayak tadi. Mana sih yang tadi aku ajarin tadi? Oh,
Iya, Ibu. Heeh. Misalnya penyiapan habituasi di unit kerja ya kan, jadi jangan lupa aktualisasi dan habituasi. Boleh nomor satu penyiapan habituasi di unit kerja. Kemudian tahapan kegiatan menghadap mentor selaku atasan serta meminta arahan terkait kegiatan habituasi. Oke? Ya. Nah, jangan lupa teman-teman di tahapan kegiatan itu selalu masukkan setelah tahapan kegiatan inti, masukkan juga mendokumentasikan kegiatan sebagai data dukung laporan ya. Di paling bawah, Ibu. Enggak, jadi bentar. Stop share dulu, Mbak. Coba stop share. Saya coba bagi yang saya punya ini, yang tadi ya. Makanya saya ngomong ini di foto, ini di foto. Coba lihat ya. Penyiapan habituasi di unit kerja. Tahapan kegiatan menghadap mentor selaku atasan langsung serta meminta arahan terkait kegiatan habituasi. Nomor 2, mendokumentasikan kegiatan sebagai data dukung laporan. Output hasil, bahan aktualisasi laporan rancangan aktualisasi persetujuan mentor. Jadi kan nanti ada persetujuannya kan, ini siapa? Tadi Septi ya. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal ya. Dia masukkan semua nih 77. Oke, kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda nih ya. Output penguatan nilai organisasi berkaitan dengan salah satu misi organisasi yaitu profesional dan beretika serta mewujudkan tata kelola kelembagaan yang dinamis. Ya, bahasa-bahasa S1 ya, teman-teman. Bahasa yang formal dan bisa mewakili dari semua kolom. Oke. Oke, saya stop share lagi. Oke, sudah bisa, Septi? Ya. Jadi jangan lupa untuk nomor 2 itu pendokumentasian. Oke, ada lagi? Kalau untuk PowerPoint, sampai batas PowerPoint-nya itu jangan lupa jadwal tentatif dilampirkan juga. Itu sudah harus ada teman-teman jadwal hari dan tanggal per minggu selama sebulan. Ya, melapor, melakukan apa melapor, melaksanakan kegiatan ini dan ini dan ini dan ini. Pokoknya dimasukkan semua pada jadwal tentatif dan itu nanti dipresentasikan karena nanti standar kita dalam melaksanakan ujian itu ketika jadwal itu sudah kalian presentasikan di titik itu kalian harus selesai gitu loh, ya. Jangan terlalu lama untuk di minggu pertama misalnya Bu, saya belum dapat mentor. Pokoknya mentornya dikejar karena kita berurusan sama waktu. Oke, ada lagi? Ibu, Silakan. ya, Ya, Ibu, untuk selama selama kita yang tadi yang off yang off kelas itu kita masih wajib berpakaian putih hitam atau menyesuaikan jam begini. jam. Ya, kalau kemarin, kalau menghadap mentor putih hitam ya, foto tuh putih hitam. Kemudian saat melaksanakan edukasi atau saat ini pakai seragam saja sih, seragam biasa, seragam kantor. Atau nanti terima kasih saya sudah diingatkan Pandi. Kalau yang saya 3 kali ya jadi mentor di Kementerian Perhubungan itu dengan kelas yang 15 orang juga per angkatan. Jadi mereka itu pakai baju kantor, Pandi. Jadi hanya pada saat pertama menghadap mentor hitam putih, ya kan? Itu wajib. Habis itu sisanya menyesuaikan di hari kerja. Teman-teman bekerja di hari Senin harus pakai baju kerja, tapi tetap dokumentasi jangan lupa, Pandi. Ya Bu, ya Bu, makasih. Oke, saya juga terima kasih sudah diingatkan. Nanti saya coba konfirmasi ke PIC ya, atau ke Widya Iswara yang lain. Ada lagi enggak ini yang mau ditanyain? Pak Sadam, jangan cuma berdiam. Jadi jangan lupa
Agendanya Di sini Bu besok, sedikit. iya, saya juga sedikit. Gimana? Oh ya, silakan Bu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oh, di sini Bu, kemarin kan eh, berdasarkan ada isu yang saya bawa, 3 isu. Kemudian pada saat di agenda 2, Ibu Agustina kan menyarankan untuk kalau bisa dipikirkan kembali mengenai isu yang diangkat. Setelah saya koordinasi dengan mentor, mentor juga bilang, oh iya, karena waktu pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan selama 1 bulan, karena terkendala ada kendala mengenai isu-isu perencanaan pada saat tahapan mau aktualisasi. Jadi saat ini Bu, saya sudah ganti isu. Ya, Bisa saya share screen Bu? boleh, 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 silahkan. Itu isu yang pertama dikatakan terlalu lama tentang apa ya, Pak Sadam? Mengenai tentang penerapan indikator kinerja. Ah, dia kalau Ekin lama, Pak, ya. Nggak bisa Iya, sebulan doang. Mm-mm. iya. Coba yang lain. Jadi saya coba langsung. Ini kalau sudah sore di tempat saya ini, wajah saya sudah nggak kelihatan. Di sini Bu. Mm-mm. Jadi isu yang saya angkat nantinya itu tentang belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan BBJ. Ini diagram fishbone-nya, terus ini juga tahapan-tahapannya, gagasan pemecahan isu. Ya. Mm-mm. Nah, Jadi isu ini mengenai ini isu begini, gimana Bu? Pak Sadam. Coba ke apanya tadi? Judul isunya tadi, Pak. Lagi-lagi. Ini ya. Belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan PBJ. Nah, ini Iya. sasarannya survei ini ke masyarakat pengguna atau ke rekan sejawat, Pak? Ke sasaran pengguna ada PPK, Oh, ada juga penyedia. nah Nanti itu dalam dibatasi satu, dibatasi Pak. respondennya Bu. Oke, dalam sebulan itu memang mereka datang ke kantor Bisa sasaran melalui ini. kalau kemarin dari bulan 1 sudah ada, bulan 1, bulan 2 ini sudah ada yang ke kantor. Terus Bagaimana untuk ya, Pak penyebaran Sadam? Untuk mengetahui berapa orang yang, maksudnya standar jumlah orang yang sudah melakukan survei itu. maksudnya bagaimana Bu? Begini loh, kan judulnya belum optimalnya pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan PBJ, ya kan? Terus Hmm, saya tanya tadi, Pak Sadam, mereka datang ke kantor, Pak Sadam bilang dari Januari datang. iya. Nah, kita mau tahu nih Pak Sadam, rata-rata pengunjung dalam setahun itu berapa? Terus dibahagi setengah ya. Maksudnya begini, standar pengunjung dikatakan dia bisa mengisi survei itu lebih banyak atau lebih sedikit begitu loh Pak Sadam? Kalau standarnya untuk pengisian Iya, misal, survei itu iya. eh, kalau bisa di tahapan uji coba Bu, itu bisa di angka 30 sampai 50. Oh ya, oke. 30 sampai 50 termasuk PPK dan juga penyedia. Nanti Oke. penyebaran surveinya itu melalui WA, nanti WA ke perangkat Mm-mm. daerah dan juga ke penyedia. Kebetulan di teman-teman Hmm. juga ada grup-grup bagi penyedia barang dan jasa. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bisa dibantu untuk pengisian survei. Kebetulan juga tahun sebelumnya kami belum pernah melakukan survei kepuasan. Oke. Berarti misalnya nanti penguji nanya nih, berapa sih standar yang dikatakan puas, berapa orang? Berarti 30 sampai 50 ya? Iya, Nah, nanti biasa penguji bilang, kok standarnya itu diambil acuan dari mana?
Apakah rata-rata setahun, Pak Sadam, atau gimana? eh periode periode surveinya Ibu Mm-mm. bisa diambil dalam yang tahun sebelumnya, penggunaan tahun sebelumnya. Oke, oh ya ya ya. Atau Mm-mm. bagaimana? Atau Nggak apa-apa, bagaimana? Bisa kan? yang penting Pak Sadam bisa mempertanggungjawabkan karena biasa penguji ngambil rata-rata dikatakan surveinya berhasil itu berapa orang sebulan. Jadi pada Oh saat iya. tanggal 23 Februari sampai April itu berapa orang pengunjung gitu loh. Hmm. Misalnya targetnya 100 tapi yang datang 50, apakah itu sudah bisa memenuhi survei kepuasan Pak Sadam gitu? Apa SOP-nya sampai ngambil 30 sampai 50 orang gitu loh. Ya, setelah saya baca-baca itu paling minimal sih biasanya itu 30 Oke, paling ya ya ya. minimal, paling minimal. Tapi bisa sampai batasnya bisa juga sampai 100, Bu. Oke, iya. Tapi Nanti, untuk mendapatkan 100 bisa juga karena mungkin nanti linknya kan disebar. boleh Penggunanya boleh. juga Mm-mm. penggunanya juga banyak Oke, ya nggak masalah Pak respondennya. Sadam. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan saat ujian ya Pak Sadam. Nggak Iya, apa-apa iya. kalau saya, ya. Kemudian, ini tadi sampai ngeblank kita. Kita mau kemana? Nah, ini nih. Pak Sadam, kamu ngeblank kan? Saya juga ngeblank. Di mana lagi? Yang mau Iya, ditanyain iya. tadi. Yang mengenai tahapan-tahapan tadi, Bu. Mm-mm. Jadi memang karena waktu ini belum dianu sama Ibu Agustina, jadi saya kasih tunjuk Ibu. Konsultasi dengan mentor. Yang berikutnya mencari referensi kuesioner. Boleh. Jangan lupa dokumentasi, Pak. Seperti yang tadi saya suruh foto ya. Oh iya. Kalau begitu dokumentasi pada tahapan kegiatan nomor 1 boleh dimasukkan di nomor 3 ya. Setelah Iya. mencari referensi kuesioner, pendokumentasian sebagai bahan dukung laporan. Itu yang di kolom nomor 2 Pak. Atas, atas, Pak. Tahapan kegiatan mencari referensi kuesioner itu. Nah, Ya, terus tambahin lagi satu ya, dokumentasi kegiatan sebagai bahan dukung laporan gitu. Dokumentasi kegiatan sebagai bahan dukung laporan. dokumentasi Kegiatan kegiatan sebagai pembangunan. bahan dukung laporan. Oke. Nanti nomor 3 output hasilnya apa? Di sampingnya, Pak. Tadi di kolom output hasil nomor Ya, 3. Kalau output hasil lembar persetujuan, ya dia dokumentasi berarti ya, Pak ya. ya, Hasil, ya hasil dokumentasi. dokumentasi boleh. Keterkaitan dengan nilai berakhlak boleh ditambahkan lagi, ya. Oh Itu. iya, Mm-mm. Oke, bagus sudah. Yang lain udah bagus. Ada persiapan dan konsultasi nggak apa-apa. Itu bahasanya tetap sama sih tujuannya. Oke, sudah nih. izin stop share. Siap, siap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Sri Terima kasih Mulyani banyak. deh. Iya, sama-sama Pak Sadam. Sri Mulyani, coba kita lihat satu Ya, kali. Bu, saya izin share screen. Iya. Ini untuk tahapan kegiatannya, Bu. Mm-mm. Ada 4 tahapan kegiatan, Bu. Mbak, ini kok tidak sama tabelnya dengan yang di jurnal. Ini kayak kaitan dengan manajemen ASN, kaitan dan smart ASN. Ini memang di mix sendiri ya? Atau inovasi sendiri ya? Yang di tabel bawah ini, paling bawah? Oh, ini, Bu, Ya. untuk tugas 3-nya, Bu, ada kaitan dan manajemen ASN-nya. Dari agenda Hmm. 3 kan ada tugasnya. Jadi Ibu Bu Dewi bilang Mm-mm.
untuk tambahkan kolom untuk kegiatan dan manajemen ASN dan Nah, semoga itu. ASN. Iya, beda-beda coach, beda ini ya, tips dan triknya ya. Nggak apa-apa, silahkan. Yang penting nanti pengujinya nggak pusing ya, Mbak Sri ya. Oke, coba Iya, turunkan Bu. ke bawah. Oke. Oke, implementasi dan pelatihan, membuat sistem pengarsipan dokumen perencanaan berbasis website, membuat desain website sistem pengarsipan dokumen perencanaan. Oke, ya, nggak masalah. Monitoring penggunaan sistem pengarsipan dokumen dan evaluasi penggunaan. Oke, ya, nggak masalah, Mbak. Silahkan dilanjut saja. Bagaimana yang diarahkan ke ini ya, ke mana? Ibu Dewi gitu, nggak apa-apa. Ya, Sama kok siap, Bu. semuanya, cuman ya kita beda ini saja. Oke, Terima thank kasih, Bu. you. Iya, sama-sama. Izin stop share. Iya. Oke, masih ada 4 menit. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Siapa punya lagi ya? Zumratul Inayah ini orangnya yang mana ya? Kameranya ya, nggak bagus ya dia ya. Lagi ini Bu, lagi hamil Oh, iya, beliau. iya, iya, iya. Lagi katanya belum bisa untuk on cam. Oh, yang Ya, baru melahirkan atau? iya yang tidak yang sudah mau kayaknya sudah minggu ke berapa? Oh, 30. iya. Oke, jangan lupa untuk improvisasi, berinovasi di Capcut boleh Canva untuk PowerPoint-nya ya, Mas Satria, Dokter Riri, silahkan. Kemudian jangan terlalu banyak gambar-gambar yang animasi yang bikin pusing saat kita presentasi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Coach. Jadi nanti pertemuan besok kita satu-satu untuk penyajian, boleh teman-teman? Lihat dulu sampai di mana kesiapannya. Besar harapan kalau sudah ada setengah yang jalan itu bisa langsung ke jadwal tentatif aja di akhir bab 2 tuh. Nanti proses bab 3-nya bisa berjalan ya, kita bisa bimbingan lagi, saya masih ada beberapa kok untuk ininya. Cuman kalau mau dijelaskan sekarang nanti panjang pikirannya, jadi biar fokus dulu untuk ujian yang tanggal 23 ya. Oke, bener nih nggak ada lagi. Riki dari tadi diam-diam baik. Aman, Ki. Oh, nih Bu. Antara aman apa bingung ya, Ki ya? Udah. Oke, kalau ini jangan sungkan bertanya, Japri ya. Cuman mohon maaf saya agak lambat-lambat balasnya karena waktunya mepet. Kita harus istirahat dan sudah pindah lagi ke grup sebelah gitu. Baik, kalau sudah tidak ada, tinggal 2 menit. Saya serahkan ke Pak Isman. Terima kasih, Pak Isman. Iya, Bu. Oke, Bapak, terima kasih ya. Ini tinggal semenit lagi kayaknya ini. Siap, Bu. Siap. Mungkin masih ada yang Ya, bertanya sama Ibu. Silakan. Masih ada waktunya. oke. Yang Masih belum ada jelas. kah? Suryanti aman? Iya, Ibu aman Ibu. ada? Aman. Ibu Zumratul Hmm, tadi di mana ya? Melahirkan? Izin katanya Pak, infonya itu beliau sudah apa? Eh, Kontraksi. ya kontraksi, jadi Oh, sudah. belum bisa ini. Jadi mungkin hanya join Zoom saja, tapi belum bisa on cam. Izin Pak. Oke, oke, siap. Yang penting ada kabar gitu. Kayaknya sudah jelas semua ini, Bu, dokter. iya, sudah. Mm-mm. Iya. Pak Isman, ini nanti alurnya kalau dia misalnya melahirkan, berarti tetap lanjut harus buat ya, Pak ya, aktualisasinya ya? Iya, tetap, Bu, tetap. Oh, siap. Iya. Oke, baik Pak. Cuman Iya. alhamdulillah sudah melahirkan, Bu. Karena nanti di klasikal kan beliau tetap tampil kan.
Kalau untuk Oh iya. klasikalnya, iya. Kalau untuk klasikalnya nanti kita merapat ke ini, Banggai Laut. Oh, berarti kita yang ke sana ya, Pak ya? Iya, Oh Bu. iya. Iya, Oke. klasikalnya. Di tanggal Baik. 12 kayaknya, Bu, di April. Iya, siap, Pak. Siap. Iya. Menyeberang lagi, Bu. Nyebrang lagi ya. Ketemu dokter Riri saya lagi. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pukul 17 tepat ya, Pak Iman. Iya, Teman-teman, siap. saya tutup kegiatan dan saya kembalikan kepada PIC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu Dokter. Mungkin Ya, Terima ada kasih. kelas di sebelah, Bu. Iya, 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 Bu, siap, siap. iya, izin live, Pak. Iya, Bu, Tabe. ya, siap. Ya, Bu, ya. Oke. Bapak Ibu, silakan kita bergabung ke room besar karena ada penyampaian dari PIC untuk terkait evaluasi akademik besok kita. Ya, Oke. ya Pak. Baik, pertemuan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.